したって許せない夢も止まれない夢も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang cerita dari novel Sekai Saiko no Ansatsusa atau biasa disebut juga sebagai The World Best Assassin, yang menceritakan tentang pembunuh terhebat di dunia yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat untuk majikannya, sampai akhirnya dia dibunuh oleh tuannya. Dia kemudian terlahir kembali oleh rahmat Dewi di dunia pedang dan sihir. Lalu dengan kesempatan ini dia pun dihidupkan dan mendapatkan misi dari Dewi itu, yaitu membunuh pahlawan untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Oke, video ini akan menjadi spoiler buat kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Dan animenya akan dirilis untuk beberapa bulan lagi. Oke, tidak usah lama, kita bahas aja ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria yang saat ini duduk di kursi penumpang pesawat. Dia baru saja melakukan pekerjaannya dari luar negeri dan sekarang dalam perjalanan kembali ke Jepang. Pria itu berpikir bahwa cara tercepat dan efisien untuk menghilangkan musuh adalah dengan cara membunuhnya. Ya, pria itu adalah seorang pembunuh yang mana telah mendapatkan sebutan sebagai pembunuh terbaik. Namun, sekarang pria itu sudah tua dan berniat untuk pensiun. Dia kemudian akan melanjutkan hidupnya dengan menjadi pengajar untuk mendidik anak berbakat untuk menjadi pembunuh sekaliber dirinya. Namun, ketika dia memikirkan itu, pesawat yang ditumpanginya kemudian meledak dan jatuh. Sebagai seorang pembunuh berpengalaman, dia masih bisa selamat jika hanya pesawatnya jatuh saja. Namun, tanpa diduga kemudian ada pesawat jet yang menembakkan rudal ke arahnya. Pria itu sangat kesal karena dia telah dikhianati oleh organisasinya sendiri. Dan kemudian dia berpikir jika dia mempunyai kehidupan selanjutnya, dia akan hanya hidup untuk dirinya sendiri dan bukan menjadi alat untuk orang lain. Rudal itu kemudian menghantam kapal dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Beberapa saat kemudian, pria itu kemudian merasakan keanehan, yaitu dia bisa membuka matanya dan melihat ada sebuah kuil di depannya. Lalu kemudian ada seorang wanita cantik berambut putih mengatakan bahwa si pria adalah seorang pembunuh terbaik. Namun dia sendiri mati terbunuh dengan cara yang konyol. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia adalah seorang dewi dan ketika si pria mati, dia memanggil jiwanya. Pria itu kemudian bertanya, ada urusan apa sampai Dewi memanggilnya? Dewi itu kemudian memberikan dua pilihan, yaitu dilahirkan menjadi orang baru dan tanpa ingatan saat ini, atau menerima permintaan darinya dan bereinkarnasi ke dunia yang berisikan pedang dan sihir. Dan jika dia memilih pilihan kedua, ingatannya akan tetap utuh dan tidak akan dihapus. Pria itu kemudian menyadari sesuatu dan bertanya ke Dewi itu tentang siapa yang harus dia bunuh. Dewi itu kemudian tertawa dan begitu senang karena si pria itu dapat menebak maksudnya. Lalu, dia mengatakan ada dunia fantasi di mana menggunakan pedang dan sihir. Lalu, pria itu harus membunuh pahlawan dunia itu dalam waktu 18 tahun setelah dia dilahirkan. Pria itu kemudian bertanya, kenapa dia harus membunuh pahlawan? Dewi lalu menjawab bahwa setelah mengalahkan Raja Iblis, pahlawan itu akan termakan keserakahan dan juga keegoisannya yang nantinya akan menimbulkan kehancuran dunia. Dan Dewi itu kemudian memilih pembunuh sebagai eksekutor pahlawan itu karena dia menganggap pembunuh lebih cocok daripada kesatria ataupun penyihir untuk melakukan tugas ini. Si pria kemudian meminta kemampuan di atas manusia biasa karena mengingat targetnya adalah seorang pahlawan. Dewi lalu mengatakan dia akan memberinya tubuh yang kuat. Dan juga pria itu bisa memilih 5 skill bawaan yang umumnya dimiliki bayi di dunia itu. Namun pria itu bisa bebas untuk memilihnya di sini. Dewi itu kemudian memberikan waktu 1 hari untuk si pria itu memikirkan skill apa saja yang akan dia pilih. Dan juga Dewi itu kemudian mengatakan bahwa si pria itu nantinya akan dilahirkan di keluarga pembunuh yang ternama di dunia itu.
Lalu Dewi itu menghilang dan akan kembali jika pria itu sudah memilih skillnya. Pria itu kemudian menghabiskan waktunya untuk mempelajari skill, konsep, dan budaya dari dunia lain yang akan dia tuju. Terdapat banyak sekali skill di dunia itu, namun beberapa skill ada yang tidak berguna. Setiap skill mempunyai ranknya, dan semakin tinggi ranknya, maka kemungkinan untuk mendapatkannya juga akan semakin susah. Setelah pria itu melihat banyak sekali skill, si pria kemudian memutuskan untuk memilih Super Recovery Rank S untuk penyembuhan cepat. Lalu, Sand Weaving untuk rank A untuk menciptakan sihir baru. Dan Growth Limit Breakthrough rank B untuk tidak membatasi pertumbuhan. Material Arts rank C untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Dan dia memutuskan untuk memilih rank D untuk berjaga-jaga. Dan dia akan memilih dengan sangat hati-hati, karena bisa saja skill inilah yang akan menjadi kartu trufnya di dunia itu. Selain skill, dia harus juga memilih afinitas sihirnya. Semakin banyak kecocokan dengan setiap elemen, maka waktu yang diperlukan untuk menguasainya akan semakin lama. Pria itu kemudian memilih afinitas sihir ke semua elemen. Karena dia memiliki penyembuhan super, jadi dia hanya perlu berlatih lebih keras daripada orang lain, supaya dia bisa melampaui orang lain. Setelah pria itu memutuskan skill dan afinitas sihir, Dewi itu kemudian datang. Setelah melihat skill dan afinitas yang dipilih oleh pria itu, Dewi menjadi tertarik dengan pria itu. Karena dengan skill ini dia akan melawan seorang pahlawan, yang mana pahlawan itu terlahir memiliki rank S dan 30 skill rank A. Dan setelah itu, akhirnya Dewi itu memulai proses reinkarnasi pria itu ke dalam keluarga aristokrat assassins, atau biasa disebut keluarga Towerheads. Lalu kemudian sudah 5 tahun sejak pria itu dilahirkan. Kini dia bernama Rogu. Dia dilahirkan di keluarga pembunuh yang kaya, dan ayahnya bernama Kain dan ibunya bernama Ersi. Rogu sebenarnya mempunyai kakak bernama Ralph. Namun, dia sudah mati ketika menjadi Towerheads. Setelah melahirkan Rogu, Esri telah membuat perjanjian dengan Kain bahwa jika Rogu sampai mati saat menjadi Towerheads, dia akan pergi dari rumah. Rogu kemudian tumbuh dan memiliki fisik yang kuat, dan dia sudah mulai belajar memahami informasi secara otodidak. Dan dia juga berniat untuk mencuri semua teknik membunuh dari ayahnya. Lalu, suatu hari ayahnya memberitahu Rogu bahwa Towerheads ada untuk melayani kerajaan Elfin, dan mereka akan melenyapkan setiap ancaman yang mengarah ke kerajaan. Untuk hal itu, mereka harus menjadi seorang pembunuh yang memiliki pengetahuan tubuh manusia, karena itu akan dapat membantu mereka dalam menciptakan sebuah teknik membunuh yang sangat efektif. Kain lalu mengajak Rogu ke ruang bawah tanah. Di sana ada 5 orang tahanan, dan Kain kemudian meminta Rogu untuk membunuh mereka. Sebelum membunuh, Rogu kemudian bertanya kepada ayahnya, kenapa dia diajarkan bagaimana untuk menghargai kehidupan oleh ibunya, dan juga bagaimana cara menghargai tetangga oleh ayahnya. Kain kemudian menjawab bahwa memiliki nilai kemanusiaan itu perlu, karena hal itu dapat membantunya untuk membaca hati orang lain lebih dalam. Rogu kemudian yang sudah paham lalu membunuh tahanan yang ada di depannya menggunakan sebuah pisau. Ini adalah pertama kalinya Rogu ragu untuk membunuh seseorang setelah sekian lama. Namun dia tidak bisa lari karena ini merupakan ritual untuk hidup sebagai Rogu Towerheads. 2 tahun kemudian, Rogu saat ini berlatih dengan cara berburu di hutan, karena ini dapat melatih kekuatan fisik dan ketangkasan. Selain itu, hewan juga memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari manusia. Jadi, dia bisa berlatih dengan efisien di sana. Selain berlatih di hutan, Rogu selama ini juga sudah berlatih bersama dengan ayahnya. Ayahnya sepertinya juga sudah tahu mengenai tentang skill super recovery milik Rogu, karena secara berkala ayahnya akan memeriksa tubuh Rogu setelah berlatih. Di dalam hutan, hari ini Rogu berburu kelinci raksasa. Dia menggunakan kekuatan sihir untuk memperkuat kekuatan fisik, dan kemudian bergerak seperti angin. Rogu bergerak dari cabang pohon satu ke pohon lainnya, dan kemudian melepaskan anak panah yang langsung menusuk kepala target. Rogu kemudian mengkuliti hewan buruannya, dan juga mencari sayur dan jamur segar selama perjalanan pulangnya. Di rumah, ibu Rogu yaitu Esri ingin memasak untuk Rogu.
Namun, hari ini Rogu ingin memasak makanannya sendiri menggunakan bahan hasil buruannya. Rogu membuat sup daging menggunakan bahan utama kelinci. Rogu cukup bagus dalam memasak karena setelah umur 5 tahun dia sering membantu ibunya memasak. Dan juga, Rogu telah membuat panci tekanan tinggi yang mana tidak akan membutuhkan waktu lama untuk merebus daging. Nampaknya, ibunya juga sangat menyukai panci buatannya itu. Setelah sup matang, mereka kemudian makan bersama. Cain dan Esri menyukai masakan Rogu dan berniat akan membagikannya ke warga pada pesta panen tahun ini. Setelah makan, Cain kemudian memeriksa tubuh Rogu dengan serius. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melakukan pemeriksaan tubuh. Dan akhirnya, Cain mengatakan bahwa Rogu sudah cukup dewasa untuk mendapatkan mata sihir Tower Heads. Rambut perak Rogu diwarisi dari ibunya. Namun, matanya tidak menyerupai milik kedua orang tuanya, yang mana ibunya berwarna biru cerah dan ayahnya memiliki warna abu-abu. Sedangkan milik Rogu adalah hitam. Rupanya, mata abu-abu milik Cain merupakan hasil operasi mata sihir Tower Heads. Dan saat ini, Rogu akan melakukan operasi yang sama juga. Berkat sihir Super Recovery, pemulihan pasca operasi Rogu menjadi sangat cepat. Dan dia saat ini membuka perban matanya. Rogu kemudian sangat terkejut karena perubahan yang dialami. Dia sekarang mampu melihat objek jauh dan bisa mengatur perspektif pandangannya. Bahkan, mata barunya ini mampu melihat kekuatan sihir orang lain. Ini adalah mata yang luar biasa, namun karena bisa melihat banyak informasi, maka akan membebani otak. Akan tetapi, Rogu memiliki Super Recovery dan Growth Limit Breakthrough yang membuat hal itu bukan masalah lagi baginya. Cain lalu mengatakan bahwa guru sihir Rogu akan datang minggu depan. Dan tentu saja membuat Rogu senang karena dia bisa mencoba menggunakan skill weaving magic. Seminggu kemudian Rogu menemani ibunya menjahit baju. Rogu berpikir ibunya adalah wanita yang aneh karena dia sama sekali tidak tertarik dengan kemewahan. Dan juga dia saat ini menjahit pakaian wanita untuk Rogu. Rogu sempat menolak untuk memakainya, namun setelah melihat tatapan memelas ibunya, dia kemudian mau menurut untuk memakai pakaian itu. Beberapa saat kemudian, guru sihir Rogu datang. Saat Rogu ingin berganti pakaian, ibunya menghentikannya dan menyuruhnya untuk tetap memakai pakaian itu. Kemudian, saat Rogu pergi ke ruang tamu, ada seorang gadis berambut perak memakai jubah seorang penyihir dan juga pengikutnya. Gadis itu terlihat seperti berumur 10 tahun, namun kekuatan sihirnya jauh melampaui Cain. Cain kemudian muncul dan menyapa gadis itu dan mengobrol sebentar. Gadis itu sempat mengira Rogu adalah wanita karena dia memakai gaun. Namun, Cain kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah hobi istrinya. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa dia akan mengajari dasar-dasar sihir dalam waktu 2 minggu. Dan jika Rogu tidak memiliki bakat, dia akan berhenti mengajarinya. Mereka kemudian pergi ke halaman mansion. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Dia Vicon dan berumur 10 tahun. Rogu juga kemudian berbalik dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu dia menyuruh Rogu untuk memasukkan kekuatan sihir ke dalam bola marmer yang telah dia berikan. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar jumlah kekuatan sihir milik Rogu. Beberapa menit sudah berlalu dan Rogu masih belum kehabisan sihirnya. Sebenarnya kekuatan sihir Rogu hampir 1000 kali lipat dari orang biasa. Hal ini karena Rogu selalu berlatih menaikkan kekuatan sihirnya, meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir. Setiap kali orang menggunakan sihir dan mengkosongkannya, maka kapasitas kekuatan sihir akan meningkat sedikit pada saat pemulihan. Untuk orang biasa, hal ini akan menjadi proses yang sangat lama dan melelahkan. Namun, bagi Rogu yang memiliki skill Super Recovery, hal ini bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih, dia juga memiliki skill Growth Limit Breakthrough untuk melampaui setiap batasan yang dia hadapi. Rogu terus mengisi bola marmer dengan kekuatan sihirnya. Namun, kemudian bola itu retak dan mengeluarkan suara. Dia yang mengetahui itu kemudian menyuruh Rogu untuk melemparnya sekuat tenaga, dan juga menggunakan kekuatan sihir untuk melindungi tubuhnya. Rogu kemudian melempar bola itu sekuat tenaga ke langit, dan bola itu kemudian menghilang. Namun, beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar di langit dan gelombang kejutnya bahkan memecahkan beberapa kaca jendela. Cain dan Esri kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Dia kemudian meminta Cain untuk tidak marah ke Rogu, karena dialah yang menyuruh Rogu untuk mengukur kekuatan sihir.
dan kemudian menyebabkan ledakan itu. Kain yang mendengar ini kemudian tertawa bangga terhadap kekuatan Rogu. Dia kemudian kembali bersama Esri ke dalam rumahnya lagi. Rogu kemudian bertanya ke dia, di mana dia bisa mendapatkan bola marmer itu, karena Rogu ingin memiliki beberapa untuk dibuat sebagai senjata. Dia kemudian mengatakan itu adalah harta karun rahasia yang hanya ada di wilayahnya, dan tidak akan diserahkan ke wilayah lain. Sebenarnya Rogu berniat untuk membuat senjata api dengan bola marmer itu, dan hal itu akan menjadi sempurna. Namun, dia kemudian menyuruh Rogu untuk menyerah untuk mendapatkan marmer itu. Rogu masih tidak menyerah, dan dia ingin pergi ke wilayah dia di masa depan untuk mendapatkan marmer itu. Setelah itu, dia memberikan batu marmer kedua ke Rogu. Rogu yang masih ingin mendapatkannya kemudian menanyakan nama batu itu, dan nama batu itu adalah Falstone. Dia kemudian menyuruh Rogu untuk memasukkan kekuatan sihirnya lagi, namun kali ini hanya selama 10 detik. Hal ini dilakukan hanya untuk mengecek atribut sihir menggunakan batu itu. Dia kemudian menjadi sangat kaget ketika Rogu ternyata memiliki afinitas pada semua elemen. Dia kemudian mengajari Rogu untuk mengubah kekuatan sihir menjadi sihir itu sendiri, dan meminta Rogu untuk mengingat sensasi saat menggunakannya. Rogu kemudian berkonsentrasi lagi, dan di dalam kepalanya kemudian seperti ada tulisan yang mengapung muncul. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah rapalan sihir, dan pengucapan yang benar akan mempengaruhi kekuatannya. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sulit, bahkan sebagian orang menyerah untuk belajar sihir. Karena saat seorang merafal sihir yang ada di kepalanya, mereka menjadi tidak terlindungi. Namun, Rogu masih berpikir sihir masih sangat berguna karena dia bisa menciptakan timah dan besi sebagai senjata. Dan lagi, Rogu bisa menggunakan skill weaving magicnya untuk menciptakan sihir logam baru untuk membuat senjata yang lebih kuat, seperti senjata titanium yang ringan dan tahan lama. Rogu juga berpikir, jika dia bisa menciptakan Falstone, dia bisa membuat bom api besar kapan saja. Namun sebelum itu, Rogu harus belajar untuk mengingat karakter sihir terlebih dahulu. Rogu kemudian belajar karakter sihir dari dia. Ada 36 jenis karakter sihir. Rogu tidak hanya ingin belajar tentang pelafalannya, namun juga arti dari setiap karakter itu. Namun dia nampaknya tidak tahu arti dari setiap karakter. Dan hal ini kemudian akan menjadi sulit bagi Rogu, karena dia berniat menciptakan sihir baru menggunakan weaving magic. Namun, jika dia tidak tahu arti karakter sihir itu, dia akan begitu kesulitan. Namun, meskipun begitu, Rogu berpikir bahwa dia merupakan guru yang sangat baik. Dia kemudian mengajari 114 jenis karakter sihir dengan 36 huruf serta pola khusus untuk pelafalannya. Rogu lalu mengingat semuanya setelah satu kali mendengarkan. Namun, Rogu masih kesulitan untuk pengucapannya. Dia kemudian mendemonstrasikan pelafalan sihir tanah untuk membuat timah. Rogu memperhatikannya dengan menggunakan mata sihirnya. Jadi Rogu bisa tahu berapa jumlah efisiensi kekuatan sihir yang dirubah menjadi sihir. Rogu kemudian memikirkan sesuatu dan meminta dia untuk melafalkan sihir yang ditulisnya. Dan ternyata dia berhasil menggunakan sihir milik Rogu. Setelah itu, Rogu mencoba mengidentifikasi formula sihir dan meminta dia untuk menuliskan setiap formula sihir yang dia tahu. Setelah itu mereka melakukan perbandingan teknik sihir besi dan timah. Rogu kemudian menyadari bahwa dua formula itu hampir sama. Dan saat bisa menentukan arti dari ungkapan sihir, Rogu bisa menulis ulang dan menciptakan sihir baru. Mereka berdua kemudian berdiskusi hingga sore hari. Dan akhirnya menemukan poin untuk membuat sihir baru dengan mengganti parameter sihir tertentu. Rogu kemudian mencoba untuk membuat titanium dan kemudian merubah bentuknya menjadi pisau dan ternyata berhasil. Dia kemudian membuat formula sihirnya sendiri untuk menciptakan emas. Namun ketika dia melafalkannya, dia menjadi pusing dan hampir pingsan. Lalu Rogu kemudian mencoba untuk menggunakannya dan ternyata Rogu bisa menciptakan emas. Setelah memahaminya, Rogu kemudian menyimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki skill weaving magic tidak akan bisa membuat sihir baru. Namun, orang lain bisa menggunakan sihir yang sudah diciptakan oleh Rogu. Mereka berdua kemudian terus menghabiskan hari-harinya untuk meneliti sihir. Dan Rogu menjadi senang karena dengan memiliki kekuatan sihir, maka Rogu akan memiliki peluru yang tak terbatas. Kemudian sudah 10 hari sejak dia datang. Rogu kemudian mengetahui sifat dia yang agak kesepian.
Sebelumnya dia datang ke kamar Rogu untuk tidur bersama. Dia kemudian memeluk Rogu seperti bantal dan juga memanggil Rogu sebagai adik kecilnya. Karena usia Rogu masih 7 tahun, Rogu masih belum memiliki hasrat seksual. Namun, jantungnya berdegup kencang saat dipeluk oleh dia. Dan juga aroma dan kehangatan dia nampaknya membuat Rogu merasa aneh. Di hari ke-10, Rogu dan dia masih melakukan eksperimen sihir. Dia memiliki intuisi sihir yang lebih bagus daripada Rogu. Namun, mereka memanfaatkan itu untuk bekerja sama. Mereka kemudian menguji sihirnya di gunung karena sihirnya cukup bising dan juga halaman rumah terlalu kecil untuk mereka. Mereka berdua kemudian berhasil menciptakan sihir senapan dengan peluru tungsten dan dengan ini mereka bisa menyerang target dengan jarak 40 meter. Yang mana sihir normal paling jauh hanya mencapai 50 meter. Peluru tungsten biasanya digunakan sebagai amunisi tank dan akan menembus plat baja dengan mudah. Namun, jika lawannya adalah pahlawan, Rogu masih merasa itu kurang. Rogu kemudian menciptakan sihir baru dan melafalkannya. Lalu muncul meriam besar dengan kekuatan melebihi tank. Rogu kemudian menyebutnya sebagai Bomberman. Rogu kemudian menghabiskan waktu dengan menembakkan senjata sampai kekuatan sihirnya habis. Dia yang ada di sampingnya kemudian bergumam bahwa dia ingin melakukan kegiatan ini bersama Rogu sampai dia pergi. Kemudian waktu berlalu sampai akhirnya ini merupakan hari terakhir dia mengajari Rogu sihir. Mereka saat ini telah berhasil membuat sihir yang berisikan campuran materi dan berhasil menciptakan titanium juga. Dia lalu mengatakan, mungkin akan sangat berguna untuk memberi para prajurit dengan senjata buatan mereka. Namun, Rogu menghentikannya dan meminta dia untuk merasakan sihir buatan mereka. Sebenarnya, Rogu ingin mengajari bagaimana mencampur dua materi ke dia. Namun, dia harus pergi besok. Rogu kemudian membuat janji untuk bertemu lagi dengan dia. Dan saat mereka bertemu, mereka akan saling menunjukkan sihir yang mereka ciptakan. Rogu kemudian membuatkan 1 belati dan 3 pedang sebagai souvenir. Dan malam harinya, mereka menggelar pesta perpisahan dengan membuatkan makanan kesukaan dia. Kain kemudian berterima kasih kepada dia karena sudah mengajari sihir kepada Rogu dan juga sudah menjadi temannya. Rogu lalu berpikir bahwa targetnya adalah pahlawan, jadi Rogu memerlukan rekan. Dan dia nampaknya adalah orang yang cocok. Setelah makan malam, sebuah kereta datang untuk menjemput dia. Mereka akhirnya berpisah, dan dalam perpisahan itu, dia kemudian memberikan kalung batu marmer yang sebenarnya tidak boleh diberikan ke seseorang yang di luar wilayahnya. Rogu kemudian berpikir bahwa dia ingin menciptakan sihir yang lebih kuat lagi. Jadi Rogu perlu bertemu dengan dia secara teratur. Jarak rumah mereka adalah 320 km dan juga melewati pegunungan. Namun hal itu tidak akan masalah bagi Rogu. Lalu, Rogu memikirkan bahwa mungkin pergi diam-diam dan memasuki mansion tanpa diketahui siapapun akan menjadi pelatihan terbaik untuknya sebagai seorang pembunuh. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutan videonya akan dibahas di video selanjutnya, dan juga like jika kalian suka dan juga komen kalau untuk menambahkan, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.